Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan serial diskusi tentang tafsir, tadarus tafsir. Dan kebetulan pada malam hari ini kita akan membahas satu tafsir yang di dunia modern ini sangat fenomenal, ialah tafsir Zahali Quran karya Abdullah Yusuf Ali. Ali sendiri adalah kelahiran Gujarat, India pada tahun 1874. Dia adalah anak dari seorang polisi, anggota kepolisian gitu, yang bernama Yusuf Ali Allobus atau Han Bahadar Abdullah Yusuf Ali. Nah, Ali muda semasa hidup ataupun semasa hidupnya dia telah menghabiskan seluruh pemikirannya, utamanya adalah dalam menafsir Al-Quran. Dia Zahali Quran ini sendiri oleh sebagian kalangan itu merupakan curhatan pribadinya, bagaimana pergumulan emosionalnya ketika menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Itu membawanya pada hal yang sifatnya spiritual begitu, dan dia meluangkan waktunya untuk menulis tafsir ini sendiri. Silahkan Kang Abdul Aziz untuk memberikan satu materi atau kajian terhadap kita, siapa sih sebenarnya Abdullah Yusuf Ali dan bagaimana penafsiran beliau terhadap Al-Quran, karena Zahali Al-Quran sendiri merupakan tafsir Al-Quran yang pertama yang menggunakan bahasa Inggris. Silakan Kang Aziz untuk memberikan materi. Tafsir The Holy Quran. Sebelum dinamakan The Holy Quran, sebenarnya tafsir Yusuf Ali ini namanya The Glorious Quran, ya. The Glorious Quran yang terbit tahun 1934. Nah, kemudian pada tahapan selanjutnya ternyata tafsir ini mengalami pengeditan, ya. Misalnya oleh lembaga seperti, kalau nggak salah IFTA, satu lagi itu namanya Amanah. IFTA dan Amanah. Nah, yang terakhir itu oleh Arab Saudi. Kalau kita lihat secara kecenderungan latar belakang, ya, keluarganya, sebenarnya Yusuf Ali ini, ada yang bilang beliau ini adalah seorang Sunni, tapi ada juga yang bilang bahwa beliau ini adalah Syiah, ya. Lebih tepatnya Syiah Ismailiyah, gitu. Jadi gerakan Syiah 12 itu mencoba melihat karya-karya yang ditulis oleh Abdullah Yusuf Ali ini, kemudian menyimpulkan bahwa ada banyak sekali tafsiran beliau, catatan kaki beliau gitu di dalam The Holy Quran itu yang kemudian diedit ulang oleh namanya The Presidency of Islamic Research, ya. Jadi yang dipimpin oleh Arab Saudi. Memang kalau kita lihat beberapa footnote-nya itu ada satu kecenderungan ke arah Syiah ini, tapi tidak terlalu muncul kan menurut saya. Seperti misalnya ketika Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah karena beliau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu karena kasus desakan istrinya itu, ya. Nah, yang bernama Siti Aisyah itu beliau menyebut di situ ada the preponderance of Hadrat Aisyah. Preponderance ini artinya adalah kecerobohan atau ya perbuatan yang tidak bijak dan seterusnya gitu, ya. Nah, itu disematkan kepada Siti Aisyah. Nah, bagi orang Sunni mungkin ini adalah satu kritik terhadap sahabat. Kalau kita mengkritik sahabat Nabi, berarti ya Syiah begitu, ya. Nah, di sisi lain juga dalam beberapa ayat tertentu dia mencoba memunculkan
sosok Imam Al-Husain dan juga Imam Al-Hasan sebagai dua cucu Nabi yang syahid begitu ya. Sebelum penyebutan dua itu ada lagi namanya Ja'far bin Abdul Muthalib. Intinya di situ keluarga Bani Hashim lah disebutnya. Nah, dari situ kemudian banyak para ahli menyebutnya, wah ini ada kecenderungan Syiahnya gitu. Di sisi lain kalau yang saya coba perhatikan juga ketika beliau misalnya menafsirkan Alif Lam Mim ya, Alif Lam Mim yang ada pada surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran ataupun Al-Ankabut, kemudian surat Luqman dan seterusnya yang ada Alif Lam Mimnya itu, beliau melihat bahwa Alif Lam Mim ini sebenarnya menyimbolkan simbol-simbol tertentu yang kalau saya baca itu tafsirnya, oh ternyata kok ini hampir mirip dengan cara kerjanya ini ya, Ikhwan As-Sofa itu di dalam Ar-Risalah Al-Jami'ahnya itu. Yang seolah yaitu kecenderungan Syiah Ismailiyahnya ada di situ. Tapi di atas itu semua ada juga banyak sekali pandangan-pandangan yang cukup progresif, pandangan-pandangan yang cukup rasional ya, terutama tafsir beliau terhadap misalnya relasi antara Islam dengan orang non-Muslim itu harus dijalin seperti apa, kemudian misalnya bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan itu harus terjalinnya bagaimana, kan kalau bagi sebagian umat Islam ya laki-laki di bawah di atas perempuan, tapi kalau Yusuf Ali tidak memandang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu corak yang bisa saya gambarkan. Kalau di kajian kita sebelumnya kita melihat misalnya kayak Muhammad Asad, corak tafsirnya adalah sangat rasionalis dengan metode yang sangat jelas gitu ya di pembukaan tafsirnya itu ya. Yang download di arsip itu ternyata ya pembukaannya itu dalam bentuk puisi-puisi gitu. Jadi saya tidak bisa membaca metode apa sebenarnya yang beliau gunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Memang ada ahli juga yang memandang bahwa beliau ini adalah sangat spiritualis ya di dalam tafsirnya itu. Nah, tapi ada juga tapi tidak tepat juga karena ada di bagian-bagian tafsirnya yang lain juga yang sangat rasionalis begitu. Oke, untuk melihat lebih jauh bagaimana corak tafsir beliau ya terhadap Al-Quran ini, mungkin saya akan share teman-teman bagaimana misalnya Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan kata kitab. Di sini tampaknya kalau yang saya coba bandingkan, ini saya membacanya dari perspektif Asadian saja ya, Muhammad Asad, yang sangat rasionalis itu. Terlihat bahwa beliau ini dalam beberapa hal kurang begitu jeli dan kurang begitu teliti dalam memahami konsep-konsep penting di dalam Al-Quran. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa Muhammad Asad ketika misalnya menerjemahkan kata Alkitab, terutama kitab yang diturunkan itu beliau menerjemahkannya sebagai the revelation, seperti halnya umat Islam pada umumnya ya, menerjemahkan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, kitab itu atau buku itu. Nah, ini beliau terjemahkannya sebagai the book. Nah, sebenarnya kalau kita menerjemahkan kata Alkitab ini dengan sebutan buku, akan ada banyak aspek dalam hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan ya.
yang susah untuk kita pahami begitu. Susah untuk kita pahami. Maksudnya bagaimana? Ya seperti ini. Al-Quran itu diturunkan misalnya dalam rentang waktu 23 tahun. Dan dalam waktu rentang 23 tahun itu Al-Quran ditulis masih tercecer-cecer ya. Tulisannya itu belum berbentuk sebuah buku gitu. Jadi sehingga dalam hal ini Asad misalnya lebih cenderung menerjemahkan kata Alkitab ini sebagai revelation. Sudah wahyu saja gitu ya. Tapi Yusuf Ali tidak seperti itu. Nah, ini memiliki konsekuensi yang cukup penting juga nanti dalam memahami konsep-konsep lain ya. The book ini gitu. Karena di zaman Nabi itu belum ada buku gitu. Belum ada model buku seperti itu. Di zaman Nabi ya karena umatnya banyaknya itu adalah ummiyun, mereka itu buta aksara ya, bahkan Ibnu Khaldun juga ketika dalam kitab Al-Muqaddimah itu ketika mengkritisi sebagian ulama yang berpandangan bahwa tradisi penulisan atau ortografi di masa Nabi Muhammad SAW itu sudah mencapai puncaknya. Maksudnya bagus lah. Para sahabat itu nulis pada bagus-bagus. Nah, Ibnu Khaldun justru mengkritik seperti ini. Wah, para sahabat justru karena mereka likur bihim minal badawah, wat tawahush gitu. Karena mereka itu dekat dengan budaya primitif gitu. Justru ketika mereka misalnya menuliskan mushaf Al-Quran, itu banyak sekali, kata Ibnu Khaldun, yang menyalahi tradisi penulisan di kalangan para ahli yang jago nulis bahasa Arab. Gitu. Nah, para sahabat itu dinilai oleh Ibnu Khaldun sebagai kurang lah ya, terutama peradaban dunia tulis-menulis seperti itu. Nah, karena itu ini seperti yang dilakukan oleh Yusuf Ali ini kurang begitu tepat. Ini kalau kita baca dari perspektif Muhammad Asad. Nah, untuk lebih mempertegas ini, saya pengen mengutipkan ke teman-teman ya. Selama ini kita dalam perspektif kita, misalnya Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa, berarti kan seolah dalam bayangan kita, kitab yang sudah jadi kemudian dikasihin kepada Yesus ya, kepada Nabi Isa. Ataupun Taurat misalnya dikasihkan kepada Musa alaihissalam dalam bentuk kitab. Saya kira yang seperti itu kurang tepat ya. Lebih tepatnya kitab di sini adalah Injil itu adalah nama wahyu yang turun kepada Yesus Kristus gitu. Yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat terutama kitab 5 kitab pertama ya dari Biblia Hebraica Stuttgartensia itu disebut sebagai wahyu gitu ya. Belum dibukukan ketika Nabi Musa masih hidup. Konon katanya yang membukukan itu adalah Yosua atau Yusha bin Nun itu. Nah, karena itu Allah menurunkan Taurat kepada Musa itu bukan dalam berbentuk langsung plek kitab suci gitu ya. Atau Allah menurunkan kitab Injil tidak langsung plek dalam bentuk buku, tidak. Nah, tentu tafsiran Muhammad Asad ini sangat relevan ya. Kitab di sini maksudnya adalah wahyu secara umum. Cuma Injil, Taurat itu nama wahyunya. Ya, Al-Quran juga nama wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk memperkuat pandangan seperti ini ya, ini sekedar mengoreksi apa yang disampaikan Yusuf Ali ini. Tapi ini dalam perspektif Asadian. Ya, saya mengutipkan pandangan dari Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitabnya yang terkenal namanya Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Nah, di sini teman-teman, wahyu yang diturunkan kepada
Yesus Kristus itu yang kemudian beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya ini ya menuliskan apa yang diajarkan itu selang beberapa lama setelah wafat atau setelah diangkatnya Yesus ke langit itu. Nah, itu mereka baru menuliskan gitu kan. Jadi belum berbentuk enggak dari Nabi Isa-nya tidak dalam bentuk buku sendiri, bukan gitu. Bentuk bukunya itu yang sudah dituliskan oleh murid-muridnya gitu. Murid-murid Yesus yang dinamakan sebagai Al-Hawariyun atau yang disebut juga sebagai para rasul ya. Kita lihat di sini wa ammal anajilul ladzi bi aidin nasara fayya arba'atu anajil. Adapun Injil kanonik ya yang ada di tangan orang-orang Kristen saat ini itu ada 4 Injil. Pertama Injil Matta, Injil Matius, wa Yohanes, wa Lukas ya, wa Markus dan Markus. Wa hum muttafiqun ala anna Lukas wa Markus lam yaraya al-Masih. Orang Kristen sendiri sepakat bahwa Lukas dan Markus ini belum pernah menjadi muridnya Yesus ya, belum pernah menjadi muridnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi yang pernah langsung melihat Yesus itu adalah wa inna maro'ahu Matta wa Yohana. Nah, Matius dan Yohanes yang menjadi para rasul itu ya. Wa anna hadhil maqalat al-arba'ah allati yusammunaha al-Injil. Wa qad yusammun kulla wahidin minhum Injilan. Nah, empatnya ini masing-masingnya disebut sebagai Injil ya. Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus. Nah, innama katabaha ulagi ba'da an rufi'al masih. 4 Injil ini ditulis setelah Isa al-Masih naik ya. Falam yadhkuru fiha annaha kalamullah. Nah, para penulisnya sendiri mereka tidak mengklaim bahwa di dalam Injil ini ada kalamullah gitu, firman Allah. Wala annal masih ballaghuha anillah. Mereka juga tidak mengklaim bahwa Yesus menyampaikannya dari Tuhan, dari Allah. Bal naqalu, tapi mereka mengutip fiha asya'a, beberapa butir kata min kalamil masih, dari ucapan Yesus, wa asya min afalihi wa mu'jizatihi, dan beberapa dari perilaku tindak tanduknya dan serta mukjizatnya. Nah, ini Injil ini isinya seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini yang dituliskan oleh para rasul itu, nah, yang dituliskan oleh para rasul itu, itulah yang mereka dapatkan dari Yesus gitu. Walaupun yang dituliskan di dalam 4 Injil ini tidak semuanya tentang Yesus, tidak semuanya tentang itu ya. Hanya ada beberapa, misalnya banyak ucapan Yesus, mujizatnya dan biografinya lah ya. 4 Injil ini bicara tentang biografi Yesus dengan titik tekan yang berbeda-beda. Ada yang tentang mujizatnya, ada yang tentang kasih sayangnya dan seterusnya begitu. Wa dzakaru annahum lam yanqulu kullama sami'uhu minhu wa ra'awhu. Mereka tidak menukilkan semua yang mereka dengarkan dari Yesus dan semua yang mereka lihat gitu. Nah, dari sini kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan fakanat 4 Injil itu min jinsi ma yarwihi ahlul hadits wasyar wal maghazi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mirip dengan kitab Al-Maghazi, kitab tentang peperangan Nabi, kitab tentang hadis-hadis Nabi ya, Imam Bukhari, Muslim itu mirip. Min aqwalihi wa af'alihi allati laysat Qur'anan, dari ucapan dan tindakannya yang bukan Al-Qur'an. Begitu. Ini ya, Injil itu seperti itu. Fal anajil allati baidihim shibhu kitabis sirah. Nah, Injil-Injil ini kalau kita baca dari perspektif keislaman, ini mirip dengan kitabus sirah ya. Buku sirah nabawiyah kayak gitulah. Wa kutubul hadis, buku-buku hadis. Au mithla hadhil kutub, ataupun yang seperti buku hadis dan buku sirah itu ya.
Nah, di sini ada catatan pentingnya dari Ibnu Taimiyah. Wa in kana ghalibuha sahihan. Di sini catatan Ibnu Taimiyah ya, yang terkenal sebagai literalis, ya leluhurnya Wahabi, mungkin juga yang menjadi sumber inspirasinya teroris-teroris zaman sekarang. Beliau menyebut Injil itu ghalibuha sahihan. Sebagian besarnya adalah sahih, valid. Ini kata Ibnu Taimiyah ya, bukan kata saya. Nah, di sini teman-teman sekalian, bahwa yang dikutipkan dari Ibnu Taimiyah, kita mungkin bisa bertanya-tanya, lantas kalau seandainya Injil itu mirip dengan Kutubus Sirah, mirip dengan buku-buku hadis ya, kalau dibaca dari perspektif Islam, maka Al-Qur'an yang dalam tradisi Kristen itu Al-Qur'an ya, yang dalam Islam itu Al-Qur'an, wahyu langsung dari Allah. Itu apa bentuknya kalau dalam Kristen gitu? Ya bentuknya adalah Yesus ya, Yesus Kristus. Orang Kristen meyakini bahwa yang namanya Yesus atau Nabi Isa itu adalah firman Allah, itu firman Allah, gitu. Firman Allah. Jadi bukan nabi kalau mereka ya, dalam perspektif mereka. Nah, mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Sesuai dengan keyakinan mereka itu kan bahwa Allah itu Bapa, Putra, Roh Kudus ya. Bapa itu adalah sifat al-wujud, al-ibn putra itu adalah sifat kalam, dan Ruhul Kudus itu sifat hayat gitu. Jadi Allah itu memiliki sifat wujud, kalam, dan hayat. Nah, satu saat kalamnya ini, nah ini bertemu, menubuh gitu ya, menjadi manusia bernama Yesus. Gitu. Kalau dalam bahasa sufinya tajalli, memanifestasikan dirinya gitu, dalam bentuk kalamullah ini, memanifestasikan dirinya dalam bentuk manusia. Nah, kalau apa namanya itu? Kalau dalam tradisi Kristen, kalamullah ini disimpan di rahimnya Maryam yang suci itu ya, yang tak pernah tersentuh oleh laki-laki. Tapi kalau kalamullah versi Islam itu disentuh, disimpan dalam diri Nabi Muhammad SAW yang unliterate, yang buta huruf gitu. Kedua-duanya untuk wahyu itu sampai memanifestasikan dirinya dalam bentuk tubuh ya. Nah, kedua-duanya mensyaratkan penerimanya itu harus suci. Dalam tradisi Kristen yang menerimanya kan Maryam alaihissalam. Tapi kalau dalam Islam gitu, yang menerimanya adalah Nabi Muhammad SAW yang harus suci dulu dari dari pengaruh ajaran-ajaran kitab terdahulu dulu gitu ya, baru kemudian masuk ke dalam diri beliau. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi di sini kalau kita bandingkan misalnya kitab, jangan disamakan kitab suci versi Islam dan kitab suci versi Kristen. Kalau kitab suci versi Kristen ya seperti itu ya, model kayak kita hadis ini gitu. Mungkin di situ hadis banyak ada yang salah, ada yang keliru. Walaupun kata Ibnu Taimiyah ghalibuha sahihan. Seperti itu ya, teman-teman. Kira-kira mungkin yang bisa ditambahkan. Nah, jadi saya sedikit membela Muhammad Asad ya dalam hal ini, mengatakan bahwa yang namanya kitab di situ adalah wahyu ya, firman Allah gitu ya, firman Allah. Kalau dalam Al-Qur'an ya bentuknya berupa yang sekarang kita pegang ya, kitab buku yang sekarang kita pegang. Kalau kalau di dalam tradisi Kristen bentuknya wahyu itu berbentuk manusia gitu, yang bernama Yesus itu. Adapun Injil itu hanya menceritakan rekam jejak manifestasi Tuhan ini gitu, firman Allah ini gitu.
Sama seperti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sekedar menjelaskan firman-Nya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian yang kedua, yang unik juga di dalam tafsiran Muhammad Yusuf Ali ini, Abdullah Yusuf Ali ini, beliau menerjemahkan masjid pada ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ya, ayat 114 ini yang bunyinya adalah waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Di sini di dalam ayat ini ya kira-kira terjemahan bebasnya adalah siapa sih orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang orang lain untuk mana'a masajidallah, pergi ke masjid-masjid Allah yang di situ nama Allah disebut gitu ya. Nah, di sini masajidallah ya. Masajid oleh Yusuf Ali diterjemahkan sebagai places for worship ya. Tempat ibadah gitu, tempat ibadah. Tempat penyembahan. Jadi bukan masjid yang dipahami oleh umat Islam sekarang. Masjid itu adalah tempat peribadatannya umat Islam. Nah, oleh Yusuf Ali di sini masjid beliau maknai secara lebih umum lagi. Karena mungkin dia memahami bahwa masajid itu asal katanya dari sajadah yasjudu, sujudan. Yang artinya itu sujud ya atau ibadah lah seperti masjid itu ya berarti ya tempat peribadatan. Nah, terlepas dari agama apapun di situ ya tanpa terikat oleh misalnya agama tertentu seperti Islam ini. Nah, itulah masjid katanya. Seperti itu dalam ayat itu ya. Saya belum mencoba mencek lagi lebih jauh kata masjid itu diterjemahkan apa saja oleh Yusuf Ali dalam The Holy Quran ini. Nah, kemudian di sini beliau mengatakan bahwa ayat ini, this verse, taken in general sense, establishes the principle of freedom of worship. Ayat ini jika dipahami secara umum, establishes, gitu, menekankan prinsip freedom of worship. Freedom of worship itu kebebasan beribadah, gitu ya. Nah, jadi atau in public mosque or place dedicated to the worship of the God. Jadi menurut Yusuf Ali bahwa ayat 114 ini menekankan bahwa Islam itu sangat menghargai tempat-tempat peribadatan. Ya. Jadi masjid di situ bukan dalam pengertian masjid yang kita pahami sekarang sebagai tempat peribadatan umat Islam, tidak. Masjid di situ diterjemahkan oleh beliau sebagai places of worship, apapun worshipnya ya. Semua tempat peribadatan, tempat peribadatannya Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Oleh ayat ini itu dikatakan bahwa Muslim itu secara tidak langsung harus menghormati tempat-tempat peribadatan yang di situ disebut nama Tuhan. Apapun konsepsi tentang Tuhannya itu, gitu ya. Apapun konsepsi tentang Tuhannya itu, yang penting itu adalah tempat peribadatan murni untuk mendekatkan diri seseorang dengan penciptanya, gitu ya. Apapun versi agama-agama yang bersangkutan tentang penciptanya itu oleh Islam sangat dihormati dan sangat dihargai, ya. Seperti itu. Nah, ada satu kisah ya, mungkin kisah ini sangat terkenal sekali. Saya pertama kali dengar kisah ini ketika dulu studi di pesantren Darussunnah ya, oleh Pak Yai Ali Mustafa Yakub itu pernah menceritakan bahwa ada Kristen Najran yang datang ke Madinah di Amul Wufud
di tahun delegasi namanya ya. Nah, di tahun delegasi itu orang-orang Kristen disambut oleh Nabi di Masjid Nabawi, di masjid beliau pada hari Minggu sore ya. Nah, seketika karena waktu kebaktian tiba, karena Minggu sore kan waktunya mereka kebaktian. Seketika Masjid Nabawi itu diubah menjadi gereja. Maksudnya apa? Di situ orang-orang Kristen Najran mereka menancapkan salib di arah timur masjid dan kemudian mereka melakukan kebaktian di situ. Ada para sahabat yang menegur beliau ya. Ada para sahabat yang menegur mereka bahkan sampai menghunuskan pedang, tapi oleh Nabi Muhammad SAW dilarang. Da'uhum, kata Nabi, biarkan saja. Nah, menurut beberapa mufassir tertentu, ayat ini, hadis ini, ayat 114 ini ya dari surat Al-Baqarah ini, itu asbabun nuzulnya seperti itu ya. Asbabun nuzulnya katanya ya dari Di'amul Wufud. Seperti itu. Nah, kemudian ayat ini juga teman-teman, kalau kita, ya saya setuju ya dengan penafsiran Yusuf Ali ini, karena memang kalau kita rujuk pada data-data kesejarahan, akan kita temukan, misalnya di sini saya mendapatkan ini dari buku Uhudun Nabi Ma'a Masihil Alam ya, perjanjian Nabi dengan umat Kristen di seluruh alam, di umat Kristen dunia gitu. Ya. Nabi itu ketika melakukan perjanjian dengan Kristen Najran kayak begini ya. Walahum in ihtaju fi marammati bi'ihim wa sawami'ihim aw syai'in min masalihi umuri dinihim ila rafadin aw musa'adatin minal muslimin wa taqwiyatin lahum ala marammatiha ayyurfadu ala dzalika wa yu'awanu. Nah, orang-orang Kristen ini ihtaju jika mereka membutuhkan dalam memperbaiki biara-biara atau katedral-katedral atau gereja-gereja ya, au syai'in min masalihi umuri dinihim, atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama mereka. Nah, jika mereka itu ini taju membutuhkan ila rafadin, bantuan, musa'adah, bantuan minal muslimin, dari umat Islam, wa taqwiyatin lahum ala marimmatiha, dan mencoba memperkuat bangunan gereja-gereja itu. Gitu ya. An yurfadu ala dzalika wa yu'awanu. Mereka layak dibantu dan ditolong. Nah, ini isi perjanjian Nabi ya dengan umat Kristen Najran dan umat Kristen pada umumnya lah ya. Bahwa kalau seandainya umat Kristen butuh bantuan umat Islam dalam membangun gereja ataupun dalam hal yang berkaitan dengan urusan agama umat Kristen, ya, butuh bantuan umat Islam wajib membantu. Ini perjanjian Nabi. Sangat dahsyat sekali kalau kita sekarang semangatnya jauh sekali dari semangat Nabi ini ya, yang sangat ya mungkin liberal kalau sekarang ya dalam tradisi keagamaan ini. Gitu. Masa iya kalau di buku-buku fikih mungkin kita melarang untuk bangun gereja atau dan seterusnya umat Islam itu. Tapi di sini perjanjian Nabi dengan umat Kristen ya, Kristen Najran itu ya yang terjadi di hari Minggu ya di Amul Wufud itu, yang seketika itu gereja di Masjid Nabawi diubah menjadi gereja untuk beberapa saat ya, tempat kebaktian. Di sini dalam perjanjian ini umat Kristen mendapatkan hak ya dari umat Islam untuk membantu mereka kalau dibutuhkan tenaga umat Islam itu. Gitu. Nah, ini merupakan semangat dari tadi ayat firman Allah, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Siapa sih orang yang lebih jahat, yang lebih zalim lagi dari orang-orang yang mencoba menghancurkan tempat-tempat peribadatan ya, yang di situ nama Tuhan disebut gitu. Kalau teroris sekarang ya karena mereka cara pikirnya pendek gitu ya.
masjid dihancurkan, dibom, gereja apalagi. Ini parah ini. Dan itu tidak sesuai dengan semangat Nabi Muhammad SAW. Gitu. Seperti ini. Ini adalah perjanjian yang luar biasa ini. Saya kira ya mungkin kalau bagi umat Islam sekarang, oh ini syirik, nggak boleh kita bantu pembangunan gereja. Tapi ini Nabi ini ya yang menyabdakan seperti ini. Kalau ditanya misalnya ini sumbernya dari mana? Ya teman-teman silakan baca isi banyak perjanjian Nabi itu ya, namanya Uhudun Nabi Ma'a Masihil Alam. Gitu. Itu kalau nggak salah PDF-nya ada ya. Nah ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, kalau kita lihat misalnya nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Seperti apa sih keyakinan Kristen Najran ini? Nah, ini paling tidak saya tekankan di sini bahwa salah satu hal yang unik dari terjemahan Yusuf Ali adalah menerjemahkan masjid tidak selalu identik dengan peribadatan umat Islam, tapi juga bisa menunjukkan arti peribadatan umat non-Muslim. Gitu. Dan karena Islam itu menjamin tempat peribadatan mereka itu harus terlindungi. Gitu. Salah satu daripada tujuan jihad yang ada di dalam Al-Quran itu, walau la dafa'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat suwami' wa biya' wa masajid gitu ya. Salah satu dari tujuan jihad fisabilillah adalah agar terjaganya tempat-tempat peribadatan seperti ini gitu. Nah, ini yang kalau kita sekarang lihat sekarang fenomenanya terbalik ya. Justru kita ini sebagian dari kita ini ada yang ngebom, ada yang rusak dan seterusnya ya. Ada yang mempersekusi misalnya dan seterusnya. Oke, untuk melihat sejauh mana sih keyakinan Kristen Najran ini nanti akan saya jelaskan di bawahnya. Oke, di sini teman-teman, keyakinan Kristen Najran saya singkat sebentar untuk nanti kembali ke sini ya. Di sini. Apa keyakinan Kristen Najran yang pernah berkunjung kepada Nabi Muhammad SAW di Amul Wufud itu? Ini keyakinannya dikritik habis-habisan oleh Al-Quran ya. Dalam Al-Quran itu surat Al-Maidah ayat 76 kalau nggak salah. Di sini disebutkan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsatin. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu tsalitsu tsalatsatin. Nah, ayat ini sering dijadikan sebagai ayat ini sering dijadikan sebagai basis legitimasi bagi keyakinan kita bahwa yang namanya Islam itu menolak doktrin Trinitas ya. Nah, Islam itu menolak doktrin Trinitas. Karena itu orang yang mempercayai doktrin Trinitas atau orang Kristen itu kita sebutnya sebagai kafir gitu. Tapi di sini yang menarik adalah teman-teman, Yusuf Ali menerjemahkan kata kafir di sini sebagai do blaspheme. Laqad kafarul ladina. Do blaspheme. Apa yang dimaksud dengan do blaspheme? Blaspheme ini kalau teman-teman misalnya coba cari di review ya, di sini nanti akan teman-teman akan lihat ada thesaurus namanya. Terus klik di situ, blaspheme itu salah satu artinya selain insult, menghina, mencaci maki dan seterusnya, atau penodaan terhadap agama, ya blaspheme namanya. Itu makna lainnya adalah deaf and blind, ya. Deaf and blind, artinya tuli dan buta ya. Nah, jadi di sini kita bisa artikan bahwa orang-orang sungguh telah tuli dan buta, mungkin dari kebenaran ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah tsalitsu tsalatsatin.
Cuma sayangnya di sini di sini Abdullah Yusuf Ali tidak terlalu, ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, tidak terlalu jeli memahami konsep atau menerjemahkan konsep thalithu thalathatin yang ada di dalam Al-Quran. Dia menerjemahkannya sebagai Trinity ya, Trinitas. Oke. Kita coba lihat misalnya kata Trinitas ini dalam bahasa Latin ya kalau nggak salah, atau bahasa Yunani. Tri itu artinya tiga, niti itu asalnya dari unitas, esa. Gitu. Artinya ini kan tiga ya, tiga, niti dari unitas, berarti tiga dalam satu, tiga dalam satu. Nah, tiga dalam satu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bukan salisu salasatin, tapi tiga itu dalam bahasa Arab adalah salasah ya. Satu itu wahid, berarti ya tiga dalam satu itu salah satu ahadin atau salah satu wahidin. Seperti itu. Nah, itu terjemahan Trinitas ke dalam bahasa Arab. Kalau kita konsisten, misalnya kalau kita menerjemahkan tri ini sebagai tiga, salasa, niti itu dari unitas yang artinya satu, esa. Nah, berarti salah satu wahidin, begitu ya. Tapi dalam Al-Quran ternyata tidak disebut salah satu wahidin. Yang disebut adalah salisu salasatin. Itu yang menurut Al-Quran, yang dikritik oleh Al-Quran sebagai telah tertutup tuh orang yang seperti itu, no, yang berkeyakinan seperti itu, telah tertutup dari kebenaran. Apa itu salisu salasatin? Bahasa Arab itu kalau untuk menunjukkan urutan itu kan biasanya ya al-awwal, al-thani, al-thalith gitu kan. Ar-rabi', al-khamis begitu. Ordinal number namanya ya. Ordinal apa cardinal number itu. Nah, itu al-thalith, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi' dan seterusnya. Nah, di sini dalam salisu salasatin itu ada bilangan urutan. Salisu. Nah, kalau salasatin itu bilangan kardinal ya. Berarti salisu itu kita terjemahkan kalau asani yang kedua, asalis yang ketiga, ar-rabi yang keempat. Salisu salasatin berarti kan yang ketiga, salisu yang ketiga, salasatin dari tiga gitu. Salisu salasatin berarti yang ketiga dari tiga. Nah, jadi sungguh telah keliru orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu adalah yang ketiga dari tiga. Kalau di sini terjemahnya salah satu dari tiga dalam Trinitas. Nah, tapi saya kira kurang tepat ya kalau di sini. Saya lebih cenderung ini yang urutan ketiga dari tiga itu ya. Nah, berarti Allah itu diletakkan di urutan ketiga. Yang diletakkan di urutan pertama dan keduanya siapa gitu. Nah, di sini di dalam Al-Quran kan dalam ayat lain itu Yesus itu diinterogasi oleh Allah di akhirat nanti. Ditanya oleh Allah, atattakhiduni wa ummiya ilahaini atattakhiduni ilahaini min dunillah ya. Apakah engkau menjadikan apa? Dirimu, maksudnya Yesus, kemudian ibunya adalah Tuhan selain Allah gitu. Nah, di sini kita baru bisa memahami, oh ternyata doktrin salisu salasatin ini artinya ialah doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu urutan pertama, kemudian siapa itu? Bunda Maria urutan kedua, dan Allah urutan ketiga. Nah, karuan doktrin salisu salasatin ini yang ini dianut oleh Kristen Najran gitu. Tapi teman-teman ini ya kalau kita konsisten
menerjemahkannya ya dalam bahasa Arab tidak tepat trinitas itu masuk ke dalam kategori salisu salasaten itu. Kurang tepat seperti itu. Yang ada, yang tepat adalah triteisme, ya, threetheism. Kepercayaan mengenai adanya 3 Tuhan di mana Allah urutan ketiganya. Gitu. Nah, ini yang diyakini oleh Kristen Najran ini, yang dianggap kafir, yang dianggap keliru oleh Al-Quran. Gitu. Ini Kristen Najran bisa dibilang sebagai Kristen yang sangat heretik. Nah, sedangkan misalnya kalau kita perhatikan lagi misalnya keyakinan umat Kristen itu ya pada umumnya, jadi Kristen banyak yang sama seperti Islam yang banyak sekte-sektenya, Kristen juga banyak sekte-sektenya itu. Gitu. Nah, di sini misalnya dalam keyakinan Kristen itu, misalnya Kristen Timur saja ya, Kristen Timur, maksudnya Kristen di Syria sana itu, bahwa yang namanya Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Allah itu memiliki 3 hipostasis. Hipostasis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya namanya al-aqanim, gitu ya, al-aqanim. Dalam bahasa lainnya itu juga disebut sebagai as-sifat atau al-awsaf, gitu. Nah, penjelasan seperti ini sebenarnya teman-teman bisa temukan di bukunya ini ya, Al-Baqilani ya, At-Tamhid fi Ilmil Kalam, terutama pembahasan beliau ketika beliau membantah keyakinan-keyakinan umat Kristen itu. Babul kalam alaihim fil aqonim. Nah, di sini salah satu pengertian dari al-aqonim atau uknum atau hipostasis tadi itu adalah sifat. Jadi Allah itu menurut orang Kristen adalah jauharun wahidun ya'ummu thalathata aqonim. Satu substansi ya'ummu thalathata aqonim yang memiliki 3 oknum. Apa 3 oknum itu? 3 oknum itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, gitu ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu kalau yang saya baca di Al-Baqilani itu adalah al-wujud. Ya. Kemudian Putra, al-ibn, itu adalah metafor dari sifat Allah yang namanya al-kalam, berbicara, firman. Kemudian Ruhul Quds itu adalah metafor dari sifat Allah yang namanya hayat, seperti itu. Kalau memang teman-teman ya, umat Kristen ini berkeyakinan seperti itu, ya masih dalam koridor tauhid, seperti itu. Masih dalam koridor tauhid. Ya. Nah, ini sebenarnya yang sangat menariknya ini, kenapa kok umat Kristen yang punya keyakinan yang keliru itu, atau Yahudi yang punya keyakinan keliru itu, masih masuk ke dalam kategori ahlul kitab dalam Al-Quran ya, bukan dalam kategori al-musyrikun gitu. Bukan dalam kategori al-musyrikun. Nah, mungkin ini salah satunya ya, kemungkinan mereka salah mengkonsep soal trinitas itu, begitu. Ada yang sampai ke arah triteisme. Ada banyak itu sekte-sekte Kristen yang meyakini triteisme. Ada juga yang meyakininya sebagai trinitarian ya, trinitas. Ada juga di antara mereka yang meyakini unitarian, seperti yang digaungkan oleh Uskup Agung saat itu namanya Arius ya, yang apa namanya, Abdullah yang disebut dalam literatur Al-Quran itu, literatur sejarah ya, Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, sebagai Abdullah bin Arius itu beliau nggak meyakini triteisme, beliau tidak meyakini trinitas, tapi unitarian katanya, seperti itu. Nah, oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini saya ingin mengutipkan pandangan sedikit aneh juga ya memahami trinitas, selain dalam pengertian musyrik dan seterusnya, ada yang mengkategorikannya masih dalam kategori tauhid gitu. Ini antal mursil ilaihim bidzalikal kalam alladzi awwaluhu bismil ab wal wal ibn fama balaghuhum kalamuka hamaluhu ala ma dhaghara lahum min kalam fala talumhum ala dzalik
li'annakum fihi 'ala ma'alimuhu min kalamika fakana syirkuhum ainat tauhid. Ya, walaupun umat Kristen ini dalam pandangan kita itu syirik, ya, maksudnya yang triteisme itu. Ainat tauhid, mereka masih dalam koridor tauhid. Ini kata Abdul Karim Al-Jili, ya, dalam kitabnya yang terkenal itu Al-Insan Al-Kamil. Al-Insan Al-Kamil. Beliau melangkah lebih jauh lagi, sama seperti orang ahli fikih, ya, kalau misalnya dia ijtihad terus keliru, ijtihadnya hanya dapat satu, tapi kalau benar dapat dua. Di sini ranah fikih, ranah ijtihad dalam fikih itu dipindahkan oleh Abdul Karim Al-Jili ke dalam ranah akidah. Famathaluhum kamathalil mujtahid. Orang Kristen itu yang punya keyakinan triteisme, ya, yang mereka keliru itu dalam memahami konsep trinitas dan seterusnya. Kamathalil mujtahid, ibarat seperti mujtahid alladzi ijtahada, yang kalau salah yang kalau beristihad waqta'a, kemudian dia itu salah, falahu ajrul istihad, dia tetap mendapatkan pahala istihadnya, gitu. Ya, makanya guru spiritualnya Abdul Karim Al-Jili ini, ya, yang sebelum-sebelumnya itu namanya Ibnu Arabi, dalam beberapa karyanya, saya lupa itu karyanya apa. Ibnu Arabi menulis sebuah puisi, ya, tatsallatsa mahbubi wa qad kana wahidan, gitu. Tatsallatsa mahbubi, Allahku itu tatsallatsa, ya, trinitas, gitu katanya. Wa qad kana wahidan, yaitu esa tapi dalam trinitas. Itu Ibnu Arabi mengatakan seperti itu. Kemudian bahkan beliau melangkah lebih jauh. Yurja an ta'ummahumur rahmatul murakkabah. Diharapkan orang-orang Kristen juga mereka mendapatkan rahmat yang ganda. Ini sangat berani sekali kalau menurut saya. Ibnu Arabi ataupun misalnya ini Abdul Karim Al-Jili dalam keyakinan seperti